Halo sobat pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempat di mana kita membahas segala drama, taktik, dan fenomena yang terjadi di atas lapangan hijau. Hari ini, tepat pada hari Sabtu, 23 Mei 2026, lembaran sejarah sepak bola Indonesia kembali menuliskan sebuah cerita yang luar biasa. Ini adalah hari pamungkas, pekan ke-34 Super League musim 2025-2026, sebuah hari yang akan dicatat dalam ingatan kolektif jutaan penonton. Sebuah hari di mana detak jantung jutaan pasang mata berdegup dengan sangat kencang. Bagaimana tidak? Liga 1 musim ini menyajikan kompetisi yang begitu ketat dan sulit ditebak, menunda segala kepastian hingga wasit meniupkan peluit panjang terakhir di hari ini. Mulai dari perburuan tahta juara yang harus ditentukan dengan hitung-hitungan matematis paling mendebarkan, hingga pertarungan hidup dan mati di zona merah degradasi yang pada akhirnya memakan korban tim-tim besar yang kaya akan sejarah. Siapkan camilan kalian, tahan napas sejenak, karena kita akan mengupas tuntas seluruh drama, air mata kesedihan, dan euforia kegembiraan di hari pamungkas ini. Kita mulai perjalanan ini dari epicentrum utama perhelatan hari ini, tempat di mana mahkota raja dipertaruhkan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Sejak pagi hari, lautan biru sudah menyelimuti area stadion. Puluhan ribu bobotoh dan Viking hadir memenuhi setiap sudut tribun dengan satu keyakinan dan satu doa yang sama, menyaksikan tim kesayangan mereka, Persib Bandung, kembali mengangkat trofi juara. Namun, jalan menuju tahta puncak nyatanya tidak pernah dilalui dengan mudah. Di hadapan armada Maung Bandung, berdiri tembok kokoh dan disiplin tingkat tinggi dari skuad Persijap Jepara. Laga penentu ini benar-benar membuat bobotoh di stadion maupun yang menonton dari layar kaca harus melakukan senam jantung massal. Persib sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci gelar juara dan tak perlu bergantung pada hasil pertandingan lain. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama, mengurung pertahanan lawan layaknya ombak yang tiada henti menghantam karang. Pemain kunci seperti Adam Alis berkali-kali mendapatkan momentum emas. Di pertengahan babak pertama, ia melepaskan tembakan-tembakan maut ke arah gawang. Namun apa daya, penampilan superheroik dari kiper Persijap, Muhammad Ardiansyah, membuat barisan depan Maung Bandung harus gigit jari berulang kali. Meskipun mendominasi jalannya pertandingan selama 90 menit penuh dengan variasi serangan dari sayap maupun tengah, tembok Jepara itu menolak untuk runtuh. Tidak ada satupun gol yang tercipta. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang yang memecah keheningan yang sempat merayap di menit-menit akhir. Namun, tahukah kalian? Hasil imbang ini bagaikan emas murni. Dengan tambahan 1 poin yang teramat krusial ini, Persib Bandung mengakhiri musim kompetisi dengan torehan total 79 poin. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini adalah momen absolut bersejarah. Persib Bandung resmi menorehkan rekor hat-trick juara Liga 1. Kedisiplinan asuhan pelatih kepala, mental juara yang berbicara di saat krisis, serta konsistensi para punggawa Pangeran Biru membuat mereka sangat pantas duduk berdampingan dengan para dewa di singgasana tertinggi sepak bola Indonesia. Tangis bahagia seketika pecah di GBLA, menyambut sang raja yang kembali mengklaim wilayah kekuasaannya. Di saat langit Bandung berpesta kembang api, mari kita terbang melintasi lautan menuju tanah Kalimantan, tepatnya di Stadion Segiri, Samarinda. Di sana, tuan rumah Borneo FC menjamu Malut United dengan misi yang sangat berat dan hampir mustahil. Pesut Etam dituntut harus menang besar, sembari berdoa dan berharap agar Persib tergelincir menderita kekalahan di GBLA. Menyadari tipisnya peluang, skuad Borneo FC justru tampil kesetanan tanpa beban. Seolah ingin menumpahkan segala ambisi dan membuktikan bahwa mereka adalah tim dengan daya ledak paling mematikan musim ini, Borneo FC menghancur leburkan pertahanan Malut United dengan skor tenis yang sungguh di luar nalar, 7-1. Lini serang tuan rumah tampil layaknya mesin gol yang tidak bisa dihentikan. Mariano Peralta mencetak 2 gol cepat, ditambah kontribusi gemilang dari Juan Villa, Koldo Obieta yang mencetak brace, Muhammad Sihran, dan Kaio yang bergantian mencatatkan nama mereka di papan skor. Kemenangan luar biasa ini membuktikan betapa menakutkannya skema ofensif Borneo FC musim ini.
Tambahan 3 poin absolut ini membawa Borneo FC menyamai raihan angka Persib Bandung di pucuk klasemen, yakni sama-sama mengoleksi 79 poin. Sebuah pencapaian yang fantastis. Namun, sepak bola modern terkadang bisa menjadi teater kekejaman yang nyata. Berdasarkan regulasi resmi, ketika dua tim memiliki poin yang identik di akhir musim, maka rekor head-to-head menjadi parameter utama untuk menentukan siapa yang berhak atas tahta. Dan disinilah letak patah hati terbesar publik Samarinda. Borneo FC kalah head-to-head dari Persib Bandung sepanjang pertemuan mereka musim ini. Meskipun pesut eta menang dengan skor sebesar apapun hari ini, takdir telah menggoreskan garis akhirnya. Borneo FC harus menelan ludah kepahitan dan puas mengakhiri musim di peringkat kedua. Kemenangan telak 7-1 seketika terasa hambar, senyum para pemain tertahan di bibir, dan sorot mata mereka merefleksikan kekecewaan yang mendalam. Meski begitu, mari kita angkat topi dan berikan standing ovation untuk Borneo FC. Mereka telah memberikan persaingan titel paling sengit, paling epik, dan paling berkelas yang mengangkat standar Liga 1 musim ini. Jika perebutan gelar juara menyajikan drama head-to-head di langit klasemen, maka ironi yang sama persis terjadi di dasar jurang yang gelap. Zona degradasi musim ini benar-benar brutal, tanpa ampun, dan memakan korban raksasa yang tidak terduga. Mari kita bahas terlebih dahulu nasib kelam yang menimpa Laskar Samber Nyawa, Persis Solo. Melawat ke Indomil Arena markas Persita Tangerang, Persis Solo bermain layaknya gladiator yang bertarung di Koloseum, habis-habisan. Mereka sadar hanya kemenangan yang bisa memperpanjang napas. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Persis Solo berhasil menaklukkan perlawanan tuan rumah dengan skor meyakinkan 1-3 melalui gol-gol emosional dari Jefferson, Miroslav Marii, dan gol penutup dari Dejan Tumbas di menit ke-90. Kemenangan ini seharusnya memicu euforia penyelamatan yang heroik, bukan? Kenyataannya, sangat menyakitkan. Meski sukses merebut kemenangan dan berhasil mengumpulkan total 34 poin, hasil ini menjadi kemenangan yang paling menyesakan dada dalam sejarah berdirinya klub asal Surakarta tersebut. Pasalnya, di waktu dan tempat yang berbeda, pesaing utama mereka di ambang kematian, PSM Makassar, harus menelan kekalahan 0-2 di tangan Madura United. Kekalahan tersebut membuat perolehan poin Juku Eja tertahan persis di angka 34 poin, angka identik dengan milik Persis Solo. Lalu drama apa yang kembali dimainkan oleh regulasi? Sekali lagi, pisau head-to-head menjadi algojo yang mencabut nyawa. Persis Solo dipastikan kalah rekor pertemuan melawan PSM Makassar. Keputusan akhir berbunyi, PSM Makassar selamat di batas suci peringkat ke-15, sementara Persis Solo harus rela terjerembab ke peringkat ke-16 dan secara resmi terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Sebuah tragedi dan pukulan telak bagi Pasopati, Surakartans, dan seluruh pecinta sepak bola di kota Bengawan. Persis Solo harus turun kasta menemani dua tim lainnya yang sudah lebih dulu pasrah pada nasib, yakni Semen Padang, peringkat 17, dan PSBS Biak, peringkat 18. Berpindah ke pertandingan lain, Madura United pantas dinobatkan sebagai pahlawan sejati bagi nasib mereka sendiri. Kemenangan bersih 2-0 atas PSM Makassar bukanlah sekadar tambahan 3 poin rutinitas. Kemenangan ini adalah tiket keselamatan eksklusif. Laskar Sape Kerap berhasil meloloskan diri dari lubang jarum degradasi, merangsek naik secara dramatis ke peringkat ke-14 klasemen akhir dengan raihan 35 poin. Sebuah great escape yang fantastis. Dedikasi, ketenangan pelatih, dan keajaiban kolektif menyelamatkan marwah sepak bola Pulau Garam dari ancaman turun kasta. Meskipun lampu sorot media lebih banyak mengarah pada perburuan mahkota dan pertarungan berdarah di zona merah, kita tidak boleh mengesampingkan performa dominan dua tim raksasa klasik lainnya yang sukses menutup musim dengan elegan, memperkokoh supremasi mereka di papan atas klasemen Liga 1. Di ibu kota, Sang Macan Kemayoran, Persija Jakarta, tampil beringas tanpa memberikan ampun saat melibas tim tamu yang sudah dipastikan terdegradasi, Semen Padang. Persija menang telak dengan skor 3-0. Kemenangan klinis ini bukan sekadar 3 poin. Ini adalah hadiah manis bagi puluhan ribu The Jackmania, sekaligus menyegel posisi mereka dengan tenang di peringkat ketiga. Dengan raihan total 68 poin, Persija memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan datang jauh lebih ganas dan matang di musim kompetisi mendatang. Sebuah penutup yang profesional dari anak-anak Jakarta. Sementara itu di bumi Jawa Timur, gelora Persebaya Surabaya meledak di laga pamungkas.
Menjamu Persik Kediri dalam laga panas bertajuk Derby Jatim, skuad Bajul Ijo tampil tanpa ampun sejak menit awal. Di hadapan gemuruh bonek mania yang memadati stadion, Persebaya melululantakkan sang tamu dengan skor yang sangat mencolok, 5-0. Pesta gol yang mempertontonkan transisi mematikan dan finishing tajam ini menjadi penutup musim yang absolut sempurna. Kemenangan besar ini mengamankan posisi Persebaya di peringkat keempat klasemen akhir dengan raihan 58 poin. Semangat juang wani yang tak pernah padam benar-benar dipertontonkan sebagai manifesto kesiapan mereka menatap musim berikutnya. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita atas segala kegilaan statistik hari ini, berikut adalah rangkuman klasemen akhir yang syarat akan intrik, taktik, dan tangisan. Elit papan atas, The Big Four. Peringkat 1, sang juara Persib Bandung, 79 poin, unggul mutlak secara head-to-head. Peringkat 2, Borneo FC Samarinda, 79 poin, kalah head-to-head. Peringkat 3, Persija Jakarta, 68 poin. Peringkat 4, Persebaya Surabaya, 58 poin. Zona degradasi, turun ke Liga 2 musim depan. Peringkat 16, Persis Solo, 34 poin, pahit. Kalah head-to-head dari PSM Makassar yang aman di peringkat 15. Peringkat 17, Semen Padang. Peringkat 18, PSBS Biak. Bagaimana opini kalian melihat semua drama hari ini? Apakah dominasi hat-trick Persib memang sudah kalian prediksi dari awal musim? Ataukah kalian masih belum bisa move on dari nasib tragis yang dialami Persis Solo dan Borneo FC? Yuk, ramaikan kolom komentar di bawah, tumpahkan seluruh keluh kesah dan analisa kalian. Mari kita berdiskusi selayaknya pandit sepak bola profesional. Terima kasih sudah menonton hingga detik terakhir. Sampai jumpa di konten-konten review sepak bola selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap sportif, salam olahraga, dan salam sepak bola Indonesia.